sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, saudara dikasih nama Tuhan Yesus Kristus. Firman ini yang menguatkan saya, dan firman ini yang membuat saya semakin kuat di dalam pelayanan. Dan saya ambil kutip lagi dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah kering, yang tidak menghasilkan yang terbaik, tetapi terus menghasilkan buah yang sangat terbaik. Nah, sebab itu saudara kekasih, kenapa firman ini saya kutip? Karena firman ini mengajar saya, walaupun ada banyak persoalan yang saya hadapi ketika saya berangkat dari Kuala Lumpur, saudara kekasih, saya berangkat jam 9 pagi dan saya tiba di Kuala Lumpur sekitar jam 10. Jam 10 saudara kekasih, karena kami jumpa di sana, ada seorang kita layani keluarga yang mengundang saya ke Australia, dan kami jumpa di bandara jam 7 malam. Karena dari Kuala Lumpur saya berangkat ke Bali jam 10 malam. Saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya berangkat dari kota Medan hanya modal 250.000. Mungkin pula pikir saya, kenapa sih Tuhan kirim saya ke luar negeri dengan uang 2.250.000? Sebenarnya saudara Bapak Ibu yang mengundang saya sudah kirim $2.000 ditransfer ke rekening saya, dan saya berpikir di rumah harus membutuhkan makanan, di rumah harus membutuhkan kebutuhan sandang pangan. Ketika saya meninggalkan keluarga saya harus menyiapkan sembako bagi mereka, saya harus menyiapkan makanan bagi mereka. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mau berangkat kalau mereka miskin, kalau mereka tidak makan, kalau mereka tidak dapat uang. Dan jujur saudara Bapak Ibu, kebutuhan kami dalam 1 minggu itu 1 juta hanya uang makan kami. Karena kami banyak di rumah, anak gadis ada 5, ditambah anakku 3, kami 2 suami istri 10, kami ada di rumah. Jadi sekali masak saudara Bapak Ibu dua majiko, ya, 2 majiko. Jadi harus kami butuhkan itu 1 juta 1 minggu. Itu kebutuhan hanya untuk makan. Dan saya katakan sama Tuhan kirim memang sekitar $, tapi ini saya tinggalkan karena dikirim melalui ATM saya, saudara Bapak Ibu. ATM saya serahkan kepada istri. Saya katakan, ini kamu pergunakan. Saya hanya bawa 2.250.000. Saudara kekasih nama Yesus, saya mengandalkan iman, dan iman inilah yang boleh saya pakai, bahwa firman Tuhan akan dibuktikan. Sebab firman Allah berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ada banyak orang Kristen saudara Bapak Ibu boleh berjalan karena dia dapat modal, karena dia dapat uang, karena dia dapat semuanya saudaraku, maka berani melangkah. Tapi iman berbicara, iman itu yang tidak ada akan menjadi ada. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih nama Tuhan Yesus, ketika saya berangkat dari tempat rumah saya dan saya naik Grab, ongkos Grab 100.000, tinggal 150.000 lagi. Saudara kekasihnya membuat hati saya sangat sedih dan ditantang iman saya pada waktu itu saudara, sampai saya Kuala Lumpur, uang rupiah tidak berfungsi. Di sana berfungsi adalah uang ringgit. Saya mau makan, uang ringgit tidak ada. Saya mau beli sesuatu, uang ringgit tidak ada. Uang masih ada sisa 150.000, tapi tidak bisa difungsikan. Dan di situ saya menjerit sama Tuhan, saya Tuhan apa? Saya Tuhan tidak makan selain Tuhan. Saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh ini Tuhan. Saya punya uang 150.000, tapi saya tidak bisa fungsikan karena uang rupiah yang dipergunakan di sini adalah uang ringgit. Saya berdoa saudara Bapak Ibu, saya ketemu dengan yang kita layani jam 6 sore. Saya menangis dan berdoa di bandara itu. Saya melihat makanan, 1 roti sekian ringgit, 1 mie sekian ringgit, tapi saya tidak punya. Saya bilang, Tuhan, apa yang boleh saya lakukan? Ini yang Tuhan tunjukkan firman di pasal yang ke-11. Dikatakan di dalam firman ini saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bahwa iman adalah dasar segala sesuatu. Diajar saya untuk mulai beriman, dan saya menjerit dan berdoa di sana, Tuhan, berikanlah apa yang bisa saya dapatkan. Saya berdoa dan saya berdoa. Akhirnya saudara kekasih, Tuhan kirim seorang ibu buruh Tagawi, dan dia juga baru nyampe di Kuala Lumpur menjumpai keluarga-keluarganya.
Dan saya cerita saudara Bapak Ibu, akhirnya ibu inilah membuat saya hidup dan boleh makan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, dikasih nama Tuhan Yesus, di saat kita membutuhkan sesuatu, kita boleh mengandalkan iman. Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu saudara, dikasih nama Tuhan Yesus, saya belajar selama saya di dalam perjalanan saya untuk boleh beriman. Dan ketika saya sampai di Kuala Lumpur dan berjumpa dengan ibu itu pun hanya sebentar, karena harus lagi kerja malam, dan hanya saya doakan lalu beliau pulang. Saya mengharap saudara Bapak Ibu ini kenakalan otak dan pikiran saya. Nah biasanya kalau melayani kalau ada amplop, betul kan? Biasa itu ya, pasti ada. Itu harapan saya pada waktu itu saudaraku. Dan saya pikir pasti nanti dikasih makan. Dan datang ibu itu saudaraku, dan saya doakan, saya layani dengan baik. Karena ada keluarganya, suaminya meninggalkan saudara Bapak Ibu, ada sedikit pro dan kontra dengan suami istri dan hampir masuk ke perceraian. Akhirnya puji Tuhan, boleh kita bapak mereka dan bersatu mereka, karena ini masih keluarga yang mengundang kita ke Australia. Saudara kita selama Yesus, ketika mereka pulang, saya berpikir, nanti saya pasti dapat uang. Pasti nanti ringgit ada dikasih sama saya untuk kebutuhan makan untuk malam. Karena jam 10 malam saya berangkat dari Kuala Lumpur ke Bali, saudara Bapak Ibu. Saudara dikasih nama Yesus, ketika mereka pulang tidak ada diberikan sesuatu. Saya bilang, Tuhan, gimana lagi ini? Tadi Tuhan makan siang sudah lepas, makan malam gimana lagi Tuhan? Sampai saudara dikasih, saya tetap mengandalkan iman, berdoa kepada Tuhan, dan saya katakan saya akan menguji iman yang tidak ada akan menjadi ada. Dasar segala iman itu adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya. Saudara dikasih nama Tuhan Yesus, dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim juga orang Chinese, orang Medan, orang LPTA. Tuhan kirim, kami boleh ketemu di sana dan kami banyak berbicara saudara Bapak Ibu. Dan beliau juga memberikan saya makan malam. Amin. Amin. Sebab itu saudara dikasih nama Yesus, bagaimana perjalanan, dan sampai saya juga di Bali. Bali sudah ada uang karena uang rupiah, tapi luar biasa. Dengan tiba-tiba Ibu Gembala mungkin menghubungi salah satu pemuda kita pernah di jemaat kita, dia merantau ke Bali, dan puji Tuhan pagi-pagi sudah dia telepon sama saya, Om, saya sekarang sudah di luar bandara, sudah di luar, keluar, saya siap menjemput. Dan puji Tuhan selama saya di Bali saudara Bapak Ibu, beliau terus mengajak saya, membawa saya kemana-mana, semua karena pertolongan Tuhan. Iman, amin, amin, iman. Saudara dikasih nama Tuhan Yesus, bagaimana perjalanan saya sampai ke Bali. Dan ketika saya sampai di Bali, saudara dikasih, handphone saya tidak bisa saya fungsikan, handphone tidak bisa saya pakai karena sudah beda negara. Dan saya berpikir bagaimana saya bisa jumpa dengan orang yang membuat saya, mengundang saya di sana. Tidak bisa berhubungan, bahasa mereka saya tidak mengerti. Ketika mereka memiliki bahasa Inggris saya tidak mengerti saudara Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang mereka berbicarakan. Saya bilang, Tuhan, apa ini lagi Tuhan? Mereka bicara, mereka ini di imigrasi sebuah hampir saya dipersulit saudaraku. Ya, karena tahu orang Indonesia hampir dipersulit. Tapi saya katakan dalam nama Yesus, Engkau tetap menyertai aku, dan Engkau tahu isi hatiku. Haleluya. Engkau tahu isi hatiku. Saudara dikasih nama Tuhan Yesus, dan sampai di Australia, di Melbourne, saya bingung dan saya betul-betul tidak bisa saya lakukan apa. Bahasa saya mereka tidak mengerti, bahasa mereka saya juga tidak mengerti. Di sana hanya ada bahasa Inggris. Di sini saya sangat betul-betul ditantang dengan iman saudara, ditantang yang begitu luar biasa. Nah, apa saudara Bapak Ibu, saya hanya berdoa dan berlutut menangis di mata Tuhan. Saya hanya berdoa sepanjang jalan saudara Bapak Ibu.